Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Langsam. Kemarin nih pernah ada yang spill nih, dia minta tutorial gimana sih cara ngakalin baut pembuangan oli gardan tuh. Dia selek punyanya, jadi nggak bisa kenceng, masih nimbul tetesan oli. Ini tuh tetesan oli, jadi tiap tanah dia tuh pasti oli out, olinya pun rata ke ubin. Jadi sekalian ya, ini kan orangnya sekalian mau ganti oli gardan nih, terus kalian spill caranya gimana cara ganti oli gardan sama ganti baut yang flek ini kita akalin. Oke, stay tune, pantau terus video kali ini. Kita akan menganalisa cara memperbaiki baut belakang pembuangan oli gardan yang flek dan cara mengganti oli gardannya gimana caranya. Oke, sebentar saya set dulu. Oke, saya pause dulu. Oke, lanjut lagi pembahasan cara ganti oli gardan sama cara nanganin baut yang flek ini. Sebelum kita ganti oli gardannya, kita masih siapin wadah dulu ya. Wadah ataupun itu yang penting bisa menampung si oli bekas tersebut. Aja kita buka menggunakan kunci T12. Ingat, ini tuh ada 2 baut sama-sama ukuran 12, tapi ini untuk ngebuang. Yang buang ngebuang, yang atas untuk nuang. Kita buang dulu oli gardannya. Nah, kebuka seperti ini. Di penampungan dia nantinya. Ini agak slack soal bautnya. Nah, oli gardannya pun udah kita tuang. Nah, yang slack ini tuh bautnya bukan slack, tapi bagian di dalamnya itu yang slack. Jadi gimana caranya kita ngakalin? Kita nggak usah mesti kang bubut atau minta dioper bos atau lain-lain sebagainya. Paling saya saranin kita untuk ganti si baut ini yang lebih panjang ukurannya, bukan yang dari ini. Contohnya seperti ini, saya bakal ganti baut ini dengan ukuran yang lebih panjang, asalkan sama-sama drat 12 yang panjang. Nah, lagi ini kan, ini buat yang lamanya, begini dengan yang buat yang panjang seperti ini. Nah, kita tinggal mindahin aja buat-buatnya ya. Langsung aja kita ganti bautnya. Untuk bagian yang bawah kan yang selek, kita ganti yang bawahnya aja buat gitu. Fokus kameranya. Nah, seperti itu. Sekiranya aja panjangnya itu jangan terlalu panjang-panjang banget, yang penting dia akan mentok bagian rasio ini, karena kalau kepanjangan pasti dia akan mentok bagian rasio belakang ini. Jadi kira-kira kita ukur dulu nih pakai apapun itu. Saya bisa ukurnya pakai TF JL5 ini. Nah, ini segini mentoknya dia, berarti kurang lebih segini lah karena rasio nih kali ini. Panjangnya segini, panjang banget kan untuk diameter panjangnya, sedangkan buat yang itu berarti pendek segini ukurannya, karena kita ganti ke lebih panjang. Ini pun ada ring tembaganya ya, ring tembaga masih nempel. Itu fungsi ring tembaganya buat apa sih bang? Itu kalau gue lepas pasti gimana? Nah, itu untuk bagian oli seperti ini pasti ada ring tembaganya atau ring mas orang bilangnya juga sih. Nah, itu untuk mencegah tidak ada kebocoran di bagian oli gardan tersebut atau penahanan oli tersebut. Sama di tempat oli mesin pasti ada o-ring tembaganya atau ring emasnya itu. Oke, buat udah kita ganti ke ukuran yang lebih panjang, langsung aja kita kencengin 12. Jadi teman-teman tuh gak usah terlalu panik banget ya, kenapa sih oli gardan itu pada netes, kita bautnya selek katanya tuh. Kita gak usah panik, gak usah ganti dengan yang bagus atau ganti o-ringnya, karena itu yang selek tuh bukan sih bautnya, ternyata rumah si crankcase ini. Nah, gitu. Kita cukup ganti baut yang lebih panjang aja, pasti itu gak bakal tes lagi. Nah, kayak itu yang mentok kan masih aman, langsung kita kencengin aja. Nah, sip, ini udah kencang, jadi kita bersihin supaya tidak ada kebocoran lagi. Kita masihin, nanti kita bersih pakai bensin lagi. Lanjut kita ke penuangan oli yang baru, oli gardan barunya. Yang bawah yang atas jangan lupa kita nuangin dari atas ini. Nah, agak keras sebentar deh. Kita buka dulu. Nah, ini ada ringnya nih, ringnya seperti ini, dia masih nempel solar ini. Kita langsung tuang aja. Ini oli gardannya udah kita setting juga. Nah, nih oli gardannya kita pakai punya Honda, yang motor Honda. Kita langsung potong ujungnya aja, akan gunting ataupun tang terserah.
kan dia kebuka. Kita pakai sini pakai gunting. Oke, ini sudah kebuka juga. Ya pakai tang potong aja, tinggal saya potong ujungnya. Nah, lebih simpel ya. Langsung kita masukin ke lubang pemasukan ini, masukin, baru kita tekan-tekan atau kita pencet supaya oli garan yang dalam ini keluar semua. Dan kita nonggengin biar oli sini tuh pada turun semua dan masuk semua. Ini kalau udah pun langsung kita tarik nih, langsung kita tutup, karena kalau kita diemin pasti akan keluar lagi dia. Nah seperti itu, langsung kita tutup. Dan tutupnya langsung kita kentengin lagi. Sip, proses penggantian dan pemasangan oli garan yang baru pun sudah selesai. Ambil tengah yang tadi selek nih, mau yang selek atas atau bawah sama, yang penting kita cari baut yang lebih panjang dari sebelumnya, karena sisa darat tersebut masih banyak, jadi kita bisa ganti baut yang panjang lagi, asalkan nggak mentok sama si rasio gear dari belakangnya itu. Sip, ini sudah beres semua proses penggantiannya. Di sini aja setengah ketara nih, ada bocor lagi atau enggak, kita bisa pakai bensin ataupun itu terserah, yang penting kita sudah melakukan penggantian si kampas gas, penggantian sama si oli gadan tersebut. Nah oke, sampai di sini dulu trik and triknya. Nanti kita bakal upload lagi video-video terbaru. Nanti kalau bila mana ada yang mau nanya silahkan nanya aja langsung di kolom komentar. Jadi insya Allah kita langsung jawab secepatnya. Oke, sampai sini dulu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.